Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng. Bersama gue, Jonathan N. Sambil nunggu-nunggu, di sana hujan nggak, Jess? Hujan nih, baru gerimis sih, baru gerimis. Gimana? Malang udah lebat? Malang dari siang tadi tuh udah mulai gerimis pol. Terus sekarang lagi des-desnya sih. Baik. Nah, halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di Clubhouse Growth Space di edisi hari Sabtu di malam minggu yang cukup mendung. Dan di beberapa tempat udah hujan ya, Jess ya. Di tempat lo udah hujan, terus Benar. di tempatnya Anissa kayaknya juga udah hujan. Halo Bang John, selamat sore. Halo, selamat sore. Di di sana hujan nggak, Bang? Mendung sih. Cuma ya kita lihat aja. Apakah akan Ya, hujan? oke. Biasanya kalau hujan itu ngaruhnya ke sinyal internet gue yang endut-endutan, tapi ya udahlah. Emang suka ngadet ya di sana, Betul. padahal tengah kota. Ya, oke. Sore sore ini kita bakal ngebahas soal dating nih, soal relationship setelah cukup lama nggak ngobrolin soal relationship nih Bang di Clubhouse. Di sore ini pengen ngobrolin soal ini sih, pengalaman dating atau pengalaman ngedate yang kira-kira tak terlupakan. Mantap. Oke, paling Ini menarik sih. mungkin dari Dari Jessica lo dulu dulu deh, deh, Jess. langsung deh. Dari lo dulu, No. Iya dong, Oke. dari Ibnu dulu. Gue juga Oke, penasaran. oke. Iya, ya. Mungkin buat sebelumnya buat teman-teman yang pengen sharing juga, kira-kira ada ini nggak sih eh first date atau mungkin ngedate juga bareng pacar yang kira-kira ada momen-momen yang mungkin sampai sekarang nggak terlupakan nih, entah momen sedih, marah, atau bahkan momen bahagia atau yang bikin loh kok gini kayak gitu. Nanti bisa langsung raise hand juga, bisa langsung aku naikin buat jadi speaker now. Oke. Mungkin aku mau bicara soal first date dulu sih, pas waktu di kampus. Jadi pertama masuk kampus dulu di Malang, itu kan sebelum ospek itu kan biasanya bikin grup-grup nih, bikin grup Facebook, kan dulu masih zamannya Facebook booming banget. Nah, dulu itu aku di-add sama salah satu cewek dari Facebook kayak gitu. Jadi ya standar lah, nanya-nanya, ngobrol-ngobrol soal ospeknya gimana, terus aktivitasnya apa kayak gitu. Hingga akhirnya tukeran nomor HP, terus kita ngobrol-ngobrol, ternyata nyambung nih, jadi akrab gitu. Terus langsung bikin janji ketemuannya di kampus kayak gitu. Jadi istilahnya ngedate pada saat itu sekitar malam ya, jam tujuan kayak gitu kita ketemu untuk yang pertama kali. Gue benar-benar ketemu pertama sama orang random yang nggak ada ekspektasi apapun sih pada saat itu. Ya udah pengen nambah teman karena kebetulan memang sebelum ospek waktu itu. Nah, yang bikin aneh ini, yang bikin aneh dan lucu sih pada saat ketemu di kampus, kita ngobrol biasa, kemudian di salah satu gazebo itu kita beli makan bareng, kemudian beli apa ya pada saat itu? Beli nasi goreng atau cilok atau bakso gitu lupa. Nah, di satu ketika si ceweknya ini namanya Kiki, si ceweknya ini kebelet ke belakang, kebelet pipis katanya. Terus dia cabut terus nyari toilet dia nggak nemu. Jadi di kampus dulu waktu awal-awal kuliah itu masih ada pembangunan kayak gitu. Jadi masih banyak kayak gedung-gedung yang dibangun kayak gitu. Jadi dia balik lagi ke tempat kita ngedate, tempat kita ketemu. Dia ngomong soal nggak nemu toilet, akhirnya minta dianterin kan. Ya udah, terus aku anterin. Nah, sampailah pada toilet yang masih dibangun dan di situ nggak ada lampunya sama sekali. Tapi itu toilet gitu. Jadi ada bilik-biliknya, tapi emang lagi dibangun ya, sehingga nggak ada lampunya. Nah, akhirnya dia minta tolong buat nganter ke dalam toilet karena dia takut pada saat itu. Jadi dia masuk ke toilet. Nah, suruh megangin pintunya. Ini literally biasanya cowok-cowok kan
bercandanya ke kamar mandi aku anterin kayak gitu. Kalau kamu mau mandi aku anterin. Nah itu benar-benar dia minta tolong buat nemenin ke dalam toilet karena gelap dan di situ disuruh nyanterin, terus disuruh bener-bener megangin pintunya biar dia nggak ketakutan. Dan akhirnya eh, masuk kampus belum ketemu orang sama sekali, baru kenal sama satu cewek, disuruh nganterin ke kamar mandi, disuruh nganterin ke toiletnya, disuruh megangin toiletnya, dan akhirnya melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat gitu. Jadi pertama kali bener-bener pertama kali sama cewek yang bikin shock lah, bikin kaget. Oh, ternyata dunia perkuliahan segininya. Akhirnya setelah kejadian itu kita ngobrol-ngobrol, ya udahlah bercanda-bercanda seolah-olah itu nggak terjadi dan akhirnya habis dari situ kita jadian beberapa minggu kemudian. Itu sih pengalaman first date yang aneh tapi ya seru aja. Right, seru ya. Megangin pintu toilet cukup gentleman ya. Oh, keren. Ujung-ujungnya jadi nanti. Karena gak ada pilihan lain, Betul, maksud betul. ngebiarin dia ngomong. Oh, yang penting outputnya itu ujung-ujungnya jadi, betul. Iya. Ya, akhirnya jadian. Bagus-bagus, no. Bangga gue. Lo gimana, Jas? Oke. Kedate apa, Jas, tak terlupakan? Gak harus per date kan? Atau harus per date? Oke, mungkin gue mau cerita pengalaman ngedate gue yang terakhir. Jadi, Oh, yang kemarin ya? ih Yang ada di bener-bener close friend yang ya? kemarin. Betul yang ada di close friend. Jadi cerita gini guys, kan gue main dating app kan. Terus gue bertemu sama seorang cowok gitu ya. Dan jadi kayak gue tuh suka punya kecenderungan menyukai pria-pria yang punya mindset yang bebas. Dan jadi kayak misal kalau ditanya nih, menurut lo agama apa yang paling benar? Ya gak ada gitu. Terus udah gitu kayak misalnya gue cewek tapi gue suka pakai celana, nggak suka pakai rok. Ya nggak apa-apa gitu. Kayak gue tuh suka orang kayak gitu tuh, karena gue pribadi orangnya sangat gak judgmental. Jadi terserah lu mau ngapain dalam hidup lu, yang penting lu nggak merugikan orang lain, tuh terserah gitu. Nah, ngobrol di chatting, gue melihat ada kualitas ini nih dari dia gitu kan. Oke lah, diajak keluar ngopi. Kebetulan aku peminum kopi banget gitu kan. Oke, yuk ngopi gitu kan. Terus kita pergi nih ke Wisang Kopi. Jadi ada satu kedai kopi di Panglima Polim gitu. Pergilah kita ke sana. Nah, datanglah si cowok ini gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol, ya kayaknya ngobrol-ngobrol pertama itu fine-fine aja. Sampai pada akhirnya kita membahas soal sosial media gitu. Terus dia nanya ke aku gitu kan, itu kamu followers 4.000-an tuh ngapain aja gitu. Padahal maksudnya kayak kalau kayak di dunia sosmed 4.000 apaan sih gitu kan gitu. Terus aku jawab, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Terus kayak misalnya ya itu teman-teman gue aja gitu kan. Terus dia tanya lagi gitu kayak, intinya sosmed itu dipakai buat pekerjaan atau enggak gitu. Nah, kalau aku pribadi kan pekerjaan aku sekarang tidak ada hubungannya sama sosial media aku kan gitu. Jadi emang sosial media itu benar-benar aku pakai buat hal-hal yang pengen aku sharing dan lain-lain gitu kan. Nah, terus dia tuh bertanya soal emangnya ya kalau misalnya di sosial media tuh bener ya ada orang-orang yang kayak misalnya kalau followersnya banyak banget itu sekali di endorse tuh bisa 20 jutaan. Terus udah gitu gue jawab lagi dong, ya bener gitu. Nah jadi kayak masing-masing selebgram ini atau influencer ini tuh emang punya red card masing-masing gitu kan. Nah terus abis itu tiba-tiba dia ngebahas soal kemiskinan struktural, teman-teman. Jadi rupanya dia nih kayak pejuang penulis-penulis yang suka menulis di koran dan di media-media tentang nasib buruh dan lain-lain. Terus dia ngomong gitu kan, harusnya, nah ini tuh menurut aku kata yang sangat salah. Harusnya kalian tuh orang-orang yang followersnya banyak itu lebih peduli sama nasib buruh dan kemiskinan struktural. Wah, di situ langsung gue gas balik tuh teman-teman. Jadi kayak gue bilang langsung kayak gini, harusnya kamu nggak usah ikut campur sama apa yang orang lakukan dan peduliin gitu. Kayak ya udah urusin aja hidup kita masing-masing. Dia kaget banget
mukanya bener-bener kaget banget. Terus dia langsung, aku ke toilet sebentar ya. Terus Terus dia gak balik-balik kan, wow. dia dia langsung ke toilet. Abis itu aku langsung anjing, kayak gue terlalu terus terang nih, tapi bener gitu. Tapi nggak suka kalau dia pakai kata harusnya gitu. Kenapa kalau dia peduli sama buruh, memang semua orang harus ikut peduli sama buruh gitu kan? Kan nggak juga, nggak gitu cara mainnya gitu. Nah, ya udah nih, abis dia balik dari toilet, aku langsung kayak, gue kayak ada acara deh, ada meeting mendadak gitu, gue bilangnya gitu. Jadi izin balik ya gitu. Terus kayak, oh iya iya, dia juga nggak ngelarang karena kayak udah nggak kepengen ngobrol dia sama gue, kaget gitu digas cewek kan kayak. Terus kayak ya udah deh, akhirnya pulang. Terus abis itu udah kelar aja gitu, nggak di chat lagi, nggak apa, dan ya udah aku juga nggak nyari juga sih ilfeel soalnya kayak gitu teman-teman. Langsung Itu langsung sebenarnya Langsung digas hari pertama. kriteria kamu apa ya? Apakah itu tidak tergali gitu di obrolan-obrolan sebelumnya gitu loh, sampai sebelum ngedate gitu? Enggak, Belum ya, belum pas ngobrol belum bahas kemiskinan struktural ya waktu itu ya. belum kebahas kemiskinan Right. struktural. Dan kebetulan tuh waktu ngobrol tuh banyak, jadi ya pokoknya Makanan favorit, minuman favorit gitu kali ya. ya prinsip-prinsip hidup level atas ya dikit-dikit kelihatan lah gitu. Plus kita banyak ngomongin film karena kita berdua suka nonton film kayak gitu. Right. Gitu. Jadi mungkin ada tips juga sih buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ngedate ya, coba tanya dulu sebelum ngedate. Ketika misalnya match di dating app, tanya dulu apa pendapat kamu tentang kemiskinan struktural gitu. Repot, John. Jika kamu followers, followersnya berapa tadi, 4.000 gitu ya, dan kamu bisa mendapat endorsement 20 juta, apa yang kamu lakukan gitu. Itu kocak banget sih. Itu kayak pengalaman date yang paling hah gitu. Itu lumayan mind blown. Kalau dari Bang John sendiri gimana nih? Pengalaman ngedate yang tak terlupakan. Pengalaman ngedate ya. Jadi sebenarnya mungkin udah lupa. Oke. Kapan gue terakhir ngedate? Wow. Kayaknya ngedate gue mediocre semua. Tapi mungkin dulu itu ada ini sih. Jadi pernah lah gue ngedate sama satu orang ya, dari dating app juga. Itu match dating app, terus ngobrol-ngobrol, terus akhirnya ya udah makan, dan seperti biasa kayak makan, gue akan selalu oke, lo mau makan di mana gitu ya, lo mau makanan seperti apa gitu. Dan ada orang yang kayak dia dia langsung ke restoran yang lumayan bagus lah gitu ya, restoran lumayan bagus gitu. Nah kemudian ketika akhirnya gue ketemu di sana janjian, terus udah makan, dan akhirnya dari situ ketika misalnya billnya udah datang, nah ini yang selalu terjadi kan, ketika bill udah datang biasanya gue akan nunggu beberapa detik untuk melihat reaksi si cewek, apakah akan ada intention untuk bertanya atau mengambil dompet gitu ya, atau minimal peduli si billnya datang dan kayak bagian gue berapa gitu ya. Gue biasanya akan seperti itu. Ujung-ujung sih akan gue yang bayar karena ya nggak apa-apa lah, first date. Dan menurut gue itu jadi kayak biar ada bahan buat ngajak date berikutnya. Jadi kayak yaudah ini gue bayarin, nanti second date lo yang bayar aja, oke gitu kan biasanya. Nah tapi gue kalau melihat misalnya si cewek tidak ada intention buat menawarkan buat patungan minimal ya, gue biasanya akan mikir-mikir untuk lanjut ke another date gitu. Dan kemarin itu ada juga si cewek ini yang dia sampai ketika udah bill udah datang gitu, nggak ada intention buat bayar, oke lah, yaudah, jadi akhirnya gue yang bayar segala macam, udah kelar. Terus abis itu gue nggak kepikiran buat ini sih, buat ngajak date, tapi kita masih ngobrol aja di WhatsApp gitu, masih ngobrol di WhatsApp apa segala macam, dan gue juga lagi sibuk sama kerjaan. Dan pada suatu hari dia ngechat kayak jalan-jalan yuk di suatu weekend gitu. Oh jalan-jalan kemana gitu kan, ke PP Island gitu. Like what? PP Island di Thailand gitu. Gue kira kan jalan-jalan ke mall atau ke mana kayak gitu ya. Nah, kemudian PP Island, terus kayak
Thailand banget nih gitu. Iya, ya udah deh nanti aku cek dulu ya. Soalnya kalau di situ kan enaknya berapa hari dan mungkin enaknya ngambil cuti gitu biar nggak dikejar-kejar gitu kan. Dikejar kantor sama kerjaan. Oh oke boleh gitu kan. Terus kayak kamu mau berapa lama di sana? Ya 3-4 hari lah. Oke 3-4 hari gitu kan. Terus kayak akhirnya gue tanya juga, oh ini kamu udah ada duitnya atau kamu pengen aku bayarin dulu gitu. Terus dia bilang ya kamu yang bayarin lah kan kamu gentleman gitu. Nah sebenarnya dari sini I don't think it's about being gentleman ya karena from my way of thinking itu ini jadinya I have to be responsible for your lifestyle and I don't think it's my responsibility gitu ya. Mungkin ada cowok-cowok yang berpikiran si cewek ini adalah lifestyle-nya cewek ini adalah tanggung jawab gue ya silahkan gitu. Kalau gue sih menurut gue setiap orang bertanggung jawab terhadap lifestyle masing-masing dan menurut gue kayak waduh nggak cocok nih gitu ya. Dan kayak terus dari situ pun kayak ya udah deh gue jawab formalitas ya udah nanti kabarin ya harus cek dulu gitu ya. Terus dia nanya lagi hari ini kamu ngapain? Oh hari ini mau di apartemen aja gitu istirahat gitu. Yaudah kamu main lah sini ke apartemen kan. Aku tambahin gitu kan. Terus dia kayak apaan sih kamu kayak ngajak kok ngajak main ke apartemen cowok kayak gimana sih gitu gitulah. Dan kayak penuh pandangan judgmental kan ya kayak sementara gue speechless sih karena kayak bukannya barusan lo yang ngajak ke VV Island berdua gitu ya dan sekarang kayak ya gitu sih gue pun bingung apa jangan-jangan di VV Island itu kita beda kamar gitu ya gitu I don't know tapi ya menurut gue kayak value-nya nggak sama nilainya nggak masuk jadi ya udahlah gue nggak hubungin dia lagi kemudian besok-besoknya dia nanya-nanya gimana gue nggak membalas jadi I think that's my not really first date in general tapi ya one of my date experience lah gitu. Oke. Tapi pas waktu pertama kali kenal atau pertama kali ngobrol tuh kayak nggak ada ekspektasi apapun ya bang ya buat calon atau istilahnya lawan dating kita gitu. Kalau misalnya dari Bang Jun sendiri, soalnya kan kayak public figure biasanya kan ada juga nih cewek-cewek yang kira-kira value apa ya yang misalnya yang bisa gue dapetin dari gue berhubungan atau punya relationship dengan Bang John atau dengan salah satu public figure kayak gitu. Right, jadi mungkin bukan masalah public figure-nya ya, tapi I think first day itu kan apalagi ya di awal-awal itu pasti tentang menggali sebenarnya karakter si si date kamu seperti apa gitu dan cocok nggak kira-kira kamu dengan orang ini kan mostly seperti itu. Nah makanya tadi ternyata kalau dari kasus Jess kan ternyata kita nggak cocok nih dalam visi misi tentang pengaturan keuangan atau kemiskinan struktural gitu ya. Nah, mungkin juga ada hal lain gitu. Kalau di gue kan ternyata dari sisi keuangan dan dari sisi lifestyle kayaknya nggak cocok nih gitu. Ada yang nggak masuk di sini. Gitu. Dan itu mungkin baru ketahuan di date ke 1,5 gitu karena setelah date pertama gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang baru tahu satu dan lain hal yang suka dan nggak suka di date kelima gitu. Dan mungkin ya itu sih, jadi kita lihat aja dari yang berkesan-berkesan itu kira-kira apa ya kualitas yang sebenarnya kita cari gitu. Kenapa ini bikin itu jadi tidak berkesan atau bikin ini jadi sangat berkesan gitu. Itu kali ya. Gimana Jas menurut lo Jas? Bener banget. Jadi ketika kita ngerasain kita ilfeel nih atau kayaknya nggak cocok gitu kan ya, atau suka seneng gitu kayaknya pengen ketemu lagi nih berikutnya, itu kan biasanya kayak ada satu hal yang klik atau yang match gitu. Nah itu apa nih gitu, mungkin boleh di share tuh atau diceritain ya nggak John? Right, kalau gue mungkin tadi ya gue mungkin di pengaturan keuangannya ya dan kayak kenapa jadi harus gue yang bayarin lo aneh-aneh gitu ya. VV Island John, iya kalau ke virtual itu tuh kacamata. Kalau ke kebun binatang Ragunan ya mungkin oke lah gitu kan. Iya, kalau gue pribadi karena ngatur-ngatur hidup orang gitu, kayak ngapain gitu. Gue aja nggak ngatur hidup lu, ya lu jangan ngatur hidup gue atau hidup selebgram lain gitu. Kayak tiba-tiba John disuruh bahas kemiskinan struktural kan ya John ya. Right. Tapi bisa jadi ide konten yang bagus juga sih. Udah pernah kok. Jadi ide konten. Luar biasa. Luar biasa. Oke, baik, lanjut lagi.
Bentar, sebelum ke pembicara yang selanjutnya nih, mau tahu dulu dong, kalau dari Ibnu nih tadi bersama Mbak gitu kan ya. Jadi yang cocok Iya. apanya tuh, Nu? Sebenarnya yang cocok sih karena mungkin masih bocah ya, masih berapa? 18 tahun. Jadi kayak Oh, emang terus. masih having fun aja. Jadi kayak oh ya udahlah ngobrolnya nyambung, terus bercandaan sama humornya cocok. Terus kemudian kalau misalnya lagi ngobrolin serius nyambung juga kayak gitu. Jadi akhirnya ya udahlah kita jalanin dulu dan dia yang tertarik sama aku duluan pada saat itu. Terus aku juga ternyata setelah ngobrol-ngobrol akhirnya tertarik, ya udah akhirnya jalan. Meskipun cuman sebentar sih. Cuma ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting Iya. pengalaman Nu ya. Iya. Oke. Lanjut dulu nih. Ada Oke. teman-teman yang cantik. Halo Anissa. Halo Ibnu. Halo. Gimana? Soal pengalaman ngedate yang tak terlupakan. Ini sekarang lagi jomblo atau gimana? Alhamdulillah masih jomblo. Oh. Bukan lagi jomblo. Oke. Gimana nih soal pengalaman dating yang tak terlupakan? Mungkin ada yang pernah punya pengalaman buruk kali ya? Nggak buruk sih, tapi gimana ya, kayak lebih kemiris aja gitu. Kenapa tuh? Jadi gue tuh waktu itu pernah ngedate sama pernah sempet satu SMP gue sama cowok ini. Nah tadinya dia taunya gue belum pindah rumah gitu kan. Pas kita chattingan lama, terus akhirnya memutuskan untuk ketemu, itu dia nggak jemput gue kan. Emang gue insist aja gitu, ya nanti kita ketemuan di sini aja ya gitu kan, gitu ya. Terus oke, akhirnya kita ketemuan. Terus dia ada suaranya guys. Halo. Halo. Nggak suara. Gedein lagi, Nis. Kurangin tuh. Kencengin lagi. Bentar. Halo. Ya, Udah kedengeran belum? kadang sama aja sih. Dengar. Ya, lanjut. Sebentar. Oke. Halo. Nah, Udah kedengeran iya nggak? dong. Crystal clear Oke. sekarang nih. Oke. Gue ulang dari awal nih ya Boleh, ceritanya. boleh. Sorry Lanjut, berisik, gue lagi depan rumah. Boleh. Oke, jadi gue pernah sempat kenal sama cowok ini. Gue kenal, kita itu bukan teman sih, kayak satu SMP lah gitu kan. Balik lagi kecil. Terus? Ya, terus? Gue ini sempet chattingan dulu kan, in talking stage dulu lah gue sama dia. Tapi posisinya dia nggak tahu kalau gue udah pindah rumah. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol, chattingan banyak, akhirnya kita memutuskan untuk ketemu. Terus gue bilang, dia pengen jemput, gue bilang nggak usah, gue abis dari sini, nanti gue langsung aja kita ketemuan di tempat ini. Terus oke, fine. Terus pas pulang, dia bersikeras banget untuk ya udah apa gue anterin, ini udah malam gitu kan. Oke, segala macam. Tapi kalau jauh jangan ngeluh ya, gue gituin kan. Soalnya posisi rumah gue ini di Bekasi ujung alias di Tambun. Kalau yang lain pada tahu Tambun di mana ya, sorry deh. Terus setelah itu di motor dia diem aja gitu kan. Di motor dia diem aja. Terus pas sampai rumah itu posisi jam 10 lewat. Gue ini termasuk yang anak yang punya orang tua yang strict, jadi gue nggak boleh pulang di atas jam 10 malam. Dan posisi itu gue jam 10:30 sampai rumah, udah digembokin pagernya. Gue nelponin adik gue nggak diangkat-angkat.
Dan alhasil gue harus manjat pagar di depan dia anjir, dan dia ngeliatin gue sampai masuk rumah. Itu aja Mantap. sih. Itu aja sih, itu benar-benar dating pertama kali yang bagi gue udah cukup anjir malu-maluin banget gitu. Dan setelah Tapi lanjut. enggak, Oh, oke. karena dia ngomong pas pulang, dia ngajak gue, rumah lo jauh banget ya Nis gitu. Gue kira lo masih di rumah yang lama gitu, yang rumah yang lama itu deket sama rumah dia kan, gue SMP kan, jadi kita di satu daerah yang sama gitu. Terus terus gue ngomong, enggak, gue udah pindah gitu kan. Oh ya udah deh, kita ketemu kapan-kapan lagi ya gitu kan. Kapan-kapannya nggak pernah nyampe sampai sekarang. Gitu sih kalau dari gue. Jadi ya gue makanya kalau gue mau main dating app atau enggak kayak kenalan gitu sama orang, gue tuh kayak insecure karena jauhnya rumah gue itu Lo loh. nggak mau kecilin radiusnya jadi 1 kilometer di sekitaran rumah lo aja gitu ya? Udah sih, udah, cuman gue tetap insecure, rumah gue di ujung Bekasi nih. Betul, tapi kan lo bakal ketemu orang yang tinggal di ujung juga. Apa tiba-tiba kalian ketemu, kayaknya rumah kita jauh banget ya? Iya gitu. Padahal cuma bilang. Betul. Iya gitu aja sih kalau dari gue gitu. Mungkin itu temen-temen date lo yang pengalaman datingnya tidak terlupakan. Gila, waktu itu gue nganterin cewek, rumahnya di Tambun. Itu begitu turun motor itu pantatnya mati rasa sih, fix sih. Fix sih, ampun, gue aja kalau kerja bawa motor tuh nyampe rumah udah celeng duluan gue. Gitu teman-teman. Kalau gitu mungkin nanti berarti kualitas yang bisa lo cari dari pasangan adalah yang bisa menerima rumah lo apa jauhnya ya? Betul. Bener banget sih, itu bener banget itu. Itu yang paling gue cari pertama, asik pertama. Enggak ada yang kedua. Setelah nyambung pembicaraan atau enggak gitu. Tapi so far dating lainnya juga gimana? So far ya oke-oke aja sih. Gue waktu itu juga pernah dekat sama cowok yang nggak bisa bawa motor dan nggak bisa bawa mobil gitu. Terus dia? Terus nganterin ya, pulang juga? no. Jalan kaki? Wah. Kita tuh nggak pernah bawa motor bareng-bareng atau nggak antara kayak satu kendaraan gitu, nggak pernah. Jadi kita selalu ketemu di satu titik yang udah dijanjiin, nanti kita ketemu di sini ya gitu. Yang which is gue menemukan itu very gimana ya, aduh sulit banget kayaknya deh. Soalnya gue ngerasa gue nggak terlalu rasa yang narsistik atau gimana, apa terlalu gue ngerasa terlalu independen apa gimana. Soalnya gue kemana-mana kan bawa motor nih, terus gue ngerasa kok gue dapet cowok yang nggak bisa bawa kendaraan gitu. Terus gue kayak ngerasa aduh kayaknya sih nggak bisa. Soalnya gue anaknya seneng kemana-mana gitu kan, kayak ya abis dari satu tempat ayolah kita pindah lagi ke tempat yang lainnya. Sebetulnya sih bisa aja sih kalau kita dating kayak jalan kaki muterin Jakarta gitu kan, naik MRT lah, naik KRL lah gitu. Cuman ya bagi gue tetap kurang aja sih gitu. Dan dia nggak ada keinginan untuk belajar bisa membawa kendaraan. Ya. Nggak apa-apa nih, nggak narsis juga kan, orang beda-beda gitu. Iya. Bener kan, kalau kamu kan rumah nih, kalau aku jangan ngatur-ngatur aku gitu kan, jadi beda gitu. Right. Dan yang penting itu ya, sebenarnya tahu kita maunya apa yang penting ya itu. Jadi ketika misalnya nanti ketika mencari pasangan, gue akan berdasarkan feedback evaluasi dari dating kemarin gitu. Yang works yang nggak works itu menurut gue itu akan gue cari di calon berikutnya gitu ya. Benar. Gitu. Right. Oke. Lanjut. Thank you Nisa. Iya, sama-sama Bang Jo. Lanjut. Larissa rumahnya di mana? Oh. Halo Bang Jo. Halo. Kak Jessica sama Ibnu. Larissa Blackpink. Rumah di mana? Tapi sekarang
di Jepang. Oh, Waduh, Sekarang di Jepang. Ya, Jepangnya di ujung juga nggak? di ma- selatan ya sih, ujung selatan. Hmm. Ujung selatan. Oke. Gimana Larissa? Mau cerita sih sama mantan sih aslinya, sama mantan. Waktu itu jadi yang kan pernah booming banget tuh naik gunung. Nah, waktu itu tuh kita temanku sekelas gitu ngajakin gitu kan, ayo naik gunung gitu, ayo gitu. Oke, terus kan biasanya kita itu kalau naik gunung itu harus komposisi cewek sama cowoknya kan harus imbang. Ya, kalau nggak pengalaman ya, kayak cowoknya nanti backup si cewek gini, harapannya tuh kayak gitu. Nah, waktu itu ada temenku yang dari teman sekelas aja, temennya yang temen SMA, jadi kayak ya kita pertama kali ketemu lah di situ gitu kan. Ya, ketemu, ya kita naik gunung itu kan gitulah, gimana ya, kayak vulnerable banget gitu kan, dibantu, dibawain tas, terus juga di tangannya dipegang, pokoknya dibantu lah. Oke, karena kayak first impressionku sama cowok ini tuh kayak, wah dia caring, dia bisa lah gitu kan. Maksudnya menarik lah dia gitu. Oke. Akhirnya kita lanjut di chat. Karena kita kan beda kampus waktu itu. Waktu itu kampusku UNER di Surabaya. Nah, dia tuh anak ITS lah, jadi beda area kan. Kalau UNER itu Surabaya Tengah, kalau ITS itu Surabaya pinggir lah. Surabaya pinggir. Jadi dia tuh kayak, aku mau ke tempat ini di deket kampusmu kan, bisa temenin nggak gitu. Oke, aku kan gitu. Walaupun aku nggak tahu tempatnya loh, saya waktu itu aku bilang gitu, aku nggak tahu tempatnya loh. Ya nggak apa-apa, kita cari bareng-bareng. Oh oke gitu kan. Oke, habis itu kita janjian, dan pada hari itu aku itu cuma punya kontak line dia, nggak punya nomor teleponnya dia, nggak punya pokoknya cuma satu-satunya kontakku dengan dia itu cuma line. Dan waktu itu line-ku itu tiba-tiba kayak error, terus juga device-ku juga error. Intinya kayak nunggu. Jadi waktu itu kayak aku nunggu dia. Ini dia janjian jam 6 kok nggak ngabar-ngabari gitu kan. Kok nggak telepon, nggak apa gitu kan. Udah ilfil kayak udah ilfil gitu kan. Udah kayak masa bodoh gitu kan. Masa bodoh, terus mikir juga areanya itu deket kos. Jadi kayak mikir, ya udahlah pakai baju biasa aja, baju yang kayak kita bangun tidur. Ya kalau yang cewek pakai kerudung itu pasti kayak udah pakai seadanya, terus pokoknya ketutup. Oke, dan ternyata itu kita janjian jam 6. Karena 1 jam aku nunggu itu kok nggak ada kabar, aku baru lihat device-ku ternyata error gitu loh, jadi kayak aku udah ilfil ke dia, ternyata itu kesalahanku gitu kan. Terus kesalahanku, dan ternyata dia itu sudah nunggu 1 jam di depan gang kosku. Oh, nunggu 1 jam? 1 jam, iya kan janjian jam 6, aku baru sadar itu jam 7 gitu, kayak kok nggak hubungi, kok nggak kenapa kok nggak apa-apa gitu ya dia itu. Terus kaget, loh kok udah nunggu di depan, langsung ya ambil seadanya itu, langsung ayo berangkat. Dia langsung liatin aku gitu, aku lihat dan langsung bilang gini waktu itu, aku itu ya habis dari futsal, terus aku tuh mandi dulu, aku tuh lihat gini, aku kalau orang Jawa ngomongnya maca, aku maca ganteng, aku tampil ganteng kayak gini, masa aku bawa gembel. Terus kayak
oh ganti baju dulu sana, langsung dia tuh bilang gitu. Dan itu kayak hah, oke ya, oke, aku langsung balik ke kos, ganti baju, terus turun lagi. Nah, gini kan masih mending, nggak gua bawa gembel. Oke, ayo berangkat. Kayak itu kayak pertama kalinya kayak orang itu kan kayak baru kenal gitu loh, tapi dia tuh bisa se-outspoken itu kayak, tapi kayak, oh oke, emang aku kayak, berarti aku kayak, kamu tuh nggak ngehargai aku gitu loh, kalau kamu, padahal aku udah nunggu kayak gini, kamu ternyata gini gitu, balik ganti gitu. Terus aku ya nurut karena aku merasa aku salah waktu itu. Oke, ya udah, kayak sampai sekarang itu merasa apa ya, dengan kata gembel itu kayak Sedih. ya ampun, nggak bener sih, nggak salah gitu, nggak salah. Jadi kayak sangat sampai sekarang itu kayak luar biasa. Nah ini maksudnya luar biasa, pertama kali keluar dia berani, maksudnya bisa ngomong kayak gitu, dan apa ya, dan menyadari kalau aku tuh ternyata nggak peka itu, maksudnya ternyata aku tuh nggak bisa menempatkan gimana sih aku harusnya kalau ketemu orang itu kayak gini mah, walaupun cuma gini gitu harusnya kayak gimana gitu loh, kayak oh apa ya, membuka sebuah pintu. Menurutku sih sampai sekarang itu aku kayak merasa oke, emang aku sih itu salah banget sih. Menarik. Tapi itu first date ya, artinya. Ya, aku awalnya karena aku nggak sadar itu, aku nganggapnya jadi dia tuh intinya ngajak keluar aslinya gitu loh, kayak ngajak keluar. Jadi dia tuh udah dari lama, tapi aku kayak selalu bilang aku nggak bisa, aku kalau dulu tuh kalau kuliah tuh mesti dari jam 7 sampai maghrib, soalnya nge-lab kan, anak farmasi gitu kan, jadi nge-lab. Jadi kayak aku capek kayak gitu. Jadi dia itu emang udah sabar, udah berusaha, oh aku bisa sekarang, oke gitu kayak. Jadi kayak ya ternyata kok ya akunya sih yang akunya yang nggak peka, akunya yang kurang bisa menempatkan diri tadi. Tapi itu kalau di date lainnya gimana? Habis itu ya karena aku udah tahu tipikalnya dia tuh suka lihat, paling nggak itu kamu tuh aku ajak keluar loh, kamu tuh harus terlihat presentable, maksud paling nggak itu kamu, soalnya emang bener waktu itu tuh kayak kan aku sama mbak kosku kan, jadi aku waktu balik itu mbak kosku juga gini, kenapa dek balik gitu, kan aku disuruh ganti mbak gitu. Ya iya tuh kayak gitu, apa kayak mbak kosku itu juga marahin aku gitu loh, kayak iya aku disuruh ganti mbak, dibilang gembel, iya kamu gembel aja. ya mbak, aku habis ini berangkat lagi ya, kayak gitu lah. Akhirnya kayak oke, dia habis itu ya kalau ketemu kita pasti dia jemput, terus aku juga ya menempatkan diriku lah, dia sukanya aku itu pakai bajunya yang bener. Benernya dalam artian itu baju keluar lah, nggak baju yang kayak cuma ngambil paket gitulah. Ya. Nah, tapi kalau kamu sendiri melihat itu gimana? Awalnya Maksudnya, kaget. Awalnya terus? kaget kayak oh orang kita cuma ketemu itu cuma waktu naik gunung itu doang, dan itu cuma satu hari kan, kayak loh dia bisa se-outspoken itu ya, apa ya, ya outspoken kan, Frontal nyabla gitu ya, gitu. langsung Jadi frontal. kayak tapi kayak nggak Jess tadi. salah. Ya tapi nggak salah sih, ya udahlah emang akunya yang keterlaluan. Oke, jadi di satu sisi itu kayak you agree juga ya, maksudnya kayak ini kan balik lagi ya value masing-masing. Kalau menurut kamu, oh ternyata ini ada benarnya juga ya bisa sih gue pakai buat improving myself juga gitu ya. Jadi mungkin jadi presentable gitu ya, keluar kemana tidak tidak risih dilihat orang, mungkin lebih sopan gitu ya. Iya benar. Benar. Gimana menurut lo, Jess? Tapi memang Larissa nih nyari pria yang frontal
dan bisa negor gitu ya maksudnya. Iya sih, soalnya aku itu tipikal orang yang apa ya? Submisif ya kamu, Aku juga submisif. outspoken juga. Maksudnya aku juga tipe yang ya tapi cuek, outspoken tapi cuek gitu loh. Kayak takutnya itu aku terlalu orang ya ngomong ke orang kayak gitu, padahal aku sendiri tuh lebih 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 baik daripada mereka. Takutnya kan ada kayak ketakutan seperti itu. Nah, aku berharap itu punya pasangan yang bisa bantu aku untuk ngingetin lah, kamu tuh harusnya nggak gini loh, kamu paling nggak gitulah. Atau mungkin paling nggak kadang-kadang soalnya poin-poin itu tuh aku nggak sadar, kayak oh iya ya aku emang ngawur, kayak emang nggak ya itu emang nggak perlu. Oke, paham. Menarik banget nih. Soalnya kayak kalau aku gitu ya dijemput cowok terus aku keluar, kamu ganti baju sana kayak gembel, terus kayak enak aja, nggak usah ngedate lagi lain kali gitu kan kayak. Iya, jadi kayak wah hebat nih, point of view-nya emang beda gitu. Bagus. Betul. Ya itu kan balik lagi sebenarnya dating dan apa ya, dan kecocokan saat dating ya, maksudnya kan orang karakternya beda-beda dan bisa jadi yang tadi kalau di Jazz yang gue pengen bebas, gue nggak suka diatur gitu, tapi kalau misalnya dari Larissa mungkin kualitas beda yang dicari, jadi itu bisa diterima sebagai oh ya udah mungkin this is feedback gitu ya. Betul. Tapi mantan sih. Putusnya kenapa kalau boleh tahu? Apakah putusnya karena dia suka ngatur? Oh, ternyata sama aja. Enggak, ternyata itu dia itu ternyata yang kupikir dia itu outspoken, ternyata dia tuh ya itu dia cuma outspoken ke orang tapi dia nggak lihat dirinya. Ternyata malah kebalik gitu. Dia ngomong gini tapi dia nggak. Tapi dia sendiri ke mall sarungan gitu ya? Ya. Ya, kita nggak suka ke mall, aku nggak suka ke mall, jadi kayak kita itu aduh ya ampun ke warkop aduh kalau dibilang pacaran itu kita pacaran tapi dia main Dota, aku laptopan, jadi kayak itu kayak coworking space ya. ya coworking. Berarti pas waktu dating selanjutnya kayak kan bilang main Dota dan segala macam, dia kayak nggak ngehargain waktu kamu yang kamu berikan buat oh ini loh waktunya berdua kayak gitu. Bener-bener dia at some point pernah pada suatu titik itu kita kan waktu itu aku tuh skripsi, dia juga skripsi waktu itu. Jadi dia tuh tipe orang yang pingin kemana-mana itu ditemenin. Jadi aku tuh walaupun dia rumahnya jauh, ini kayaknya kebalikan sama Mbak Anissa tadi ya. Walaupun rumahnya 1 jam dari tempat tinggalku, itu dia itu akan selalu jemput aku untuk cuma nemenin dia kemana, cuma nemenin apa gitu. Dia tuh selalu kayak gitu. Jadi walaupun kita rumah jauh itu dia hampir tiap hari pasti ketemu. Kayak dan aku itu kayak aku homebody banget. Aku anak itu walaupun di kos itu aku anaknya aslinya lebih suka diem, kayak di rumah aja, kayak ya Netflix-an lah apalah gitu, kayak cari kesibukan di rumah gitu daripada keluar. Dan dia itu tipe yang karena nggak di rumah juga sih, karena nggak di rumah jadi ya dia nggak bisa ke kosku kan, kita harus cari di tempat luar. Kalau aku ke rumahnya dia juga terlalu jauh gitu kan, kayak di Tambun ya itu ya lumayan 1 jam ya, lumayan lah, apalagi Surabaya panas gitu ya, yang katanya Bang John nggak ada apa-apanya itu kan. Betul. Jadi kan ya itu akhirnya keluar terus itu. Dan pada satu waktu itu intinya aku mau ngerjakan skripsiku, aku mau fokus dan dia ngajak keluar. Aku juga mau ngajak, tapi dia ngomongnya alasannya aku juga mau ngerjain skripsi, tolong temenin gitu. Biar aku ngerjain. Oh ya udah, aku juga ngerjain. Kita ngerjain bareng ya, walaupun beda fakultas lah. Paling enggak maksudnya ya ngerjain bareng. Oke.
ternyata pada saat di tempat itu, oke, aku ngerjain, dia itu malah main Dota. Jadi kayak, ya aku langsung ngomong ke dia, aku tuh keluar ke rumah, aku tuh keluar untuk nemenin kamu main, untuk aku nemenin kamu ngerjain skripsi, bukan untuk main Dota gitu loh. Ya udah, aku waktu itu kayak bener-bener kayak, aku merasa aku tuh nggak nyaman, aku tuh nggak lagi males untuk keluar, dan aku tuh keluar itu demi ini loh, nemenin kamu ngerjain skripsi, tapi kamu kok malah main Dota yang ngapain? Tak temenin itu ngapain wong? Ya. Aku tidak main Dota. Iya, betul. Jadi kayak oke, kayak oh dia ternyata ya itu nggak anu lah, nggak cocok Kamu lah. love language-nya quality time ya? Kamu love language-nya? Aku sih quality time nggak ya cuma cukup di sebelah gitu aja cukup aslinya. Cuman waktu itu kan tujuannya ngerjain skripsi gitu kan. Kayak nggak konsekuen gitu. Iya, nggak suka. Aku juga nggak suka sama orang yang nggak sama omongannya sendiri tuh nggak konsisten, itu aku nggak suka. Kayak dia tuh kayak kamu ngomong ke orang gini tapi kamu nggak bisa ngelakuin gitu. Kalau kamu nggak bisa ngelakuin, mending nggak ngomong aja gitu, udah diem aja gitu kan, nggak usah ngomong gitu loh Kak. Kalau kamu ngomong, tolong dikerjakan. Gitu. Jadi kayak ya udah waktu itu aku marah. Kayaknya waktu itu aku langsung mana kan dijemput. Aku langsung, mana kunci motormu, aku pulang. Nanti kalau kamu udah mau pulang, aku tak balikin. Aku kesini lagi, kamu antar aku pulang. Gimana? Kenapa Anda tidak memesan Gojek saja gitu? Oh, waktu itu belum ada Gojek. Oh, belum. Oh, baik. Tahun 1987 ini kayaknya. Belum kayaknya ya. Belum. Iya, belum lah. Oke. Ya udah akhirnya. Jadi kan aku kayak merasa oke, aku bisa di rumah tapi dia bisa main Dota. Nanti kalau dia butuh pulang, tapi ya itu motornya aku balikin, dia nganterin aku pulang. Right. Oke. Nice sharing Larissa, thank you ya buat sharing. Ya, sama-sama. Mungkin ada baiknya ketika teman-teman misalnya suka main Dota, mungkin cari partner yang bisa main Dota juga. Wow, ya, dia biar bareng lah. Betul ya, jadi match bareng ya. Oke. Ya. Apa Jess? Oke. Enggak. Gue kira lu mau ngomong. Enggak. Mau ini sih. Jadi keinget salah satu anak mentor gue gitu, John. Jadi gue punya anak mentor nih. Dia tuh pacaran sama pacarnya. Yang pacarnya tinggal di US, dia di Jakarta gitu. Mereka berdua nih gamers. Terus love language-nya sama-sama quality time. Jadi caranya mereka pacaran adalah mereka Zoom call gitu ya. Terus dibiarin nyala. Masing-masing main game sampai jam 3 pagi. Tapi tahu I'm there for each other gitu. Jadi kayak lucu banget. Mantanku juga gitu, Kak. Gue pernah mencoba. Mantanku juga kayak gitu banget. Kayak dia tuh kalau nggak ketemu bisa sampai paginya gitu nyala telepon itu. Iya, dan menurut gue itu konsep yang aneh. Jadi waktu itu gue pun pernah kayak itu, si ceweknya tuh pengen itu kayak FaceTime gitu ya malam-malam. Aduh, gue ngantuk banget. Ya udah nyalain aja FaceTime-nya biar aku bisa melihat kamu tidur, kayak what? Iya. Tapi kan gelap nggak apa-apa aneh, tapi gitu. Karena waktu itu aku merasa dia senengnya seperti itu. Oke lah. Oke, walaupun HP sampai dicas gitu kan, kayak ngapain kita baik ya Larissa. Tapi ya berusaha, kayak ya aku udah berusaha lah, kayak berusaha ngertiin, tapi kok ternyata at some point ya itu emang nggak cocok sih. Udah berusaha, ternyata emang ternyata ya emang kita nggak cocok aja ya udah. Gak apa-apa. Oke, thank you banget Larissa. Berikutnya. Ya, sama-sama. Anita. Hadir. Kamu mau cerita date kamu yang mana? Kayaknya aku udah tahu date kamu semua sih. Ada yang baru Bang John. Oh, ada yang baru lagi. Oke, apa lagi? Ini menjijikan tapi membuat tertawa, nggak apa-apa. Belum pernah diceritain di sesi-sesi Clubhouse sebelumnya ya ini ya? Belum, karena ini baru sebulan yang lalu nih. Oh, baik, baru. Silakan. Oke, mari.
Jadi aku itu kan main dating apps ya. Tujuannya sih sekarang buat cari teman ngobrol sih ya, teman-teman yang bisa diajak ngopi keluar lah gitu. Memang ada deket sama satu orang juga gitu. Teman pada waktu itu belum sedekat sekarang. Nah waktu itu hari libur yang hari Rabu ada libur itu, aku lupa hari apa. Nah itu yang hari Rabu libur, paginya aku match sama dia di salah satu dating apps, ngobrol, terus dia bilang, mau ketemu nggak hari ini gitu. Ya boleh gitu kan. Kebetulan sore gue ada urusan nih di Central Park Mall gitu, gue bilang gitu. Terus dia bilang, oh ya aku tinggalnya di di Taman Anggrek Residence gitu. Ya udah kita ketemu di Taman Anggrek ya katanya. Udah sebelumnya nggak mikir aneh-aneh nih. Ya udah terus ketemu akhirnya aku dari CP ke TA nyamperin dia. Udah nyamperin, terus dia bilang yaudah kita cari tempat buat ngobrol ya, oke gitu. Ke Koi itu. Pas lagi antri, jadi di depan kita ada satu orang di kasir, pas lagi antri dia langsung duduk. Terus aku yang kayak ini maksudnya dia mau ambil tempat duduk, takut orang duduk tapi sepi gitu. Akhirnya pas giliran aku di kasir, aku nanya ke dia basa-basi, kamu mau pesan apa? Terus dia nyebutin pesanan dia nih, milk tea boba ya gitu. Oke, yaudah pesanin milk tea boba, duduk sampai pulang tidak dibahas pembayarannya. Oke, nggak apa-apa. Aku mampu kok bayarin milk tea boba di Koi. Terus udah dia mencoba menceritakan love language-nya yang physical touch. Oke, awalnya itu dulu. Terus saling cerita tentang kapan terakhir putus segala macam gitu kan. Lalu dia bilang, tapi kayaknya dia suka ngerocos gitu ya orangnya. Tapi menurut aku sih kita emang nggak bisa bareng-bareng. Terus aku diem. Ya aku cari teman ngobrol sih gitu ya, yang bisa diajak keluar bareng, mungkin ngopi bareng gitu, atau mungkin ya nantinya bisa ada hubungan kerjaan bareng gitu kan. Terus dia ngerocos bla bla bla. Dia bilang aku itu love language aku itu physical touch. Aku tuh suka dipegangin, dielus-elus gitu. Oke, baik gitu. Terus akhirnya kita jalan di TA dan dia mau aku ngerangkul dia dan ngusap-ngusap tetenya. Ih, takut. Gimana? Terus dia bilang gini, aku itu mau cari cewek yang nurut sama aku. Waduh. Terus aku bilang, menurutnya maksudnya gimana ya? Kayak babu kamu gitu kan? Aku bilang, enggak, ya sekarang kita ngapain punya pasangan tapi dia nggak bisa mau sesuai dengan kemauan kita gitu. Oke. Terus udah lama-lama dia ngomong kayak gini, dia ngerangkul-rangkul nih. Terus aku lepasin gitu. Dia bilang, aku suka sama kamu mau ya nurut sama aku? Jawab, iya kamu mau nurut sama aku gitu. Terus dia bilang, aku mau kamu bisa setiap hari kayak gini sama aku. Kamu mau nggak kalau ketemu aku tiap hari? Terus aku bilang, ya kalau misalnya maunya kita mengenal lebih dekat, oke, bisa kok kita ketemu lebih sering. Tapi nggak tiap hari lah. Kerjaan gue emangnya ketemu sama lu terus, langsung aku gituin. Ya kamu harus tahu dong prioritas kamu apa. Kalau kamu mau dekat sama aku, ya kamu harus bisa nyamperin aku. Kamu harus effort buat deketin aku. Oh wow. Abis itu langsung aku chattingan sama teman aku, minta teman aku telepon, dan emang bilang, by the way aku nggak bisa lama-lama ya, soalnya udah ada janji nih sama teman gitu. Minta teman aku telepon, bilang seolah-olah dia udah di tempat janjian, dan aku pulang dia bilang nih, kabarin aku ya kalau sampai gitu. Oh ya, dari sejak itu aku nggak kabarin ada 2 hari. Terus aku bilang, aku nggak bisa buat ketemu lagi atau kontakan lagi untuk temenan. Kayaknya kita juga nggak cocok buat temenan. Terus udah dari sejak itu nggak ada kontekan lagi. Cuman ini menjijikan banget gitu loh. Kayak pertama dia bilang, kamu harus bilang kamu harus nurut sama aku. Jawab kamu mau nurut sama aku. Waduh. Gitu. Kedua, membawa-bawa love language aku itu physical touch. Jadi aku suka dielus-elus tapi ngarahin ngelus-ngelus tetenya. Di tempat umum lagi di TA Mall, ya ampun. Udahlah, habis itu hari itu juga delete dating apps. Udah lagi males. Tidak lagi. Tapi ini jadi bahan pertertawaan sih. Bahan tertawaan aja. Ya. Right. Tapi waktu sebelum akhirnya kau pergi sama dia nih, Hani, apakah dia menunjukkan kelakuan aneh lewat chat atau gimana tuh? Dia cuman bilang kalau dia itu, dia cuman adanya ngomong kayak gini aja.
ya udah kita ketemu sore ini, tapi aku cuma ngasih tahu aja kalau aku itu deket sama cewek beda gayanya, model aku beda gitu, beda deh pokoknya. Kalau sama bocil ke aku gak bisa. Terus aku jawab aja, oh jadi menurut kamu aku bocil? Enggak, aku cuma bilang aja, oh ya udah gitu, kalau lu mau ketemu mau ngobrol dulu nggak apa-apa gitu. Karena maksudnya emang ke Central Park Mall itu memang ada urusan gitu loh, bukan karena semata-mata buat ketemu dia pada hari itu gitu kan. Jadi ya udah, kalau misalnya lu mau ketemu ya gue tambahin waktu gue dan percepat urusan gue, ya udah. Tapi kalau misalnya enggak ya juga nggak ada hubungannya gitu loh, kayak gitu awalnya. Dan ketika dia bilang kayak aku nggak bisa nih deket sama bocil atau apapun itu gitu, kamu ngerasa itu red flag atau kayak cuma iya tapi penasaran, pengen ini orang ini aneh, Penasaran. sepertinya ini aneh, mari kita cek dulu gitu. Tapi setelah itu aku ketemu sama beberapa teman malam itu kan, ngelanjutin nongkrong sama teman-teman. Nah itu aku ceritain itu, jadi bahan tertawaan sekarang. Kalau misalnya ketemu, misalnya mau ketemu, diomongin, Han nongkrong yuk di A gitu kan, jawab kamu harus nurut sama aku gitu. Aku jadinya di tongkrongan kayak 50 Shades of Grey. Oke. Mungkin dia passionnya jadi diktator mungkin. Ya, oh iya, ada satu lagi nih yang lucu. Jadi dia cerita dia itu kerja di salah satu asuransi. Terus dia bilang, iya aku tinggalnya di Taman Anggrek Residence ini. Aku udah merantau dari SMA gitu sih. Jadi aku sekarang juga udah nggak bergantung sama orang tua ya. Unit di sini aku beli 2M pakai uang aku sendiri. Mobil mewah aku yang baru. Hidup aku juga udah enak. 1 bulan itu aku dapat penghasilan sekian ratus juta gitu. Oke. Terus dalam hati cuman gini, koi lu tuh 29.000 anjir, kagak mau lu sebut. Berarti itu doang sih. Enggak, sebetulnya tuh bayar-membayar itu bukan masalah sih. Kalau kan sebelum-sebelumnya udah pernah ngomong di jadi speakers juga di growth space, jadi ngebahas itu juga. Cuman masalah bayar-membayar itu sebetulnya nggak masalah. Tapi lu nggak nyebutin lu merasa gimana gitu, gue ngebayarin lu koi yang 29.000 ini gitu. Tapi lu ngebangga-banggain penghasilan lu sebulan sekian ratus juta, dan lu ini ya unit aku ini harganya 2M, terus aku juga udah beli mobil mewah sendiri gitu. Kayak nggak sesuai aja omongan lu sama kelakuan. Mungkin karena kamu nggak jawab nurut nih Hani, jadi kalau kamu nurut tuh dibayar tuh 29.000. Oh iya juga ya, dilebihin sekian M kayaknya. Iya. M ya, 2M. Makasih gitu. Makasih Mbak. Oh iya, makasih Mbak. Betul. Oke, baik, begitu saja cerita dari Hani lagi. Nanti tunggu cerita selanjutnya ya. tapi serem banget sih, maksudnya first date terus deket-deketan terus langsung ngobrol soal love language dan segala macem, sampai istilahnya dia mencoba untuk mengurung, dalam tanda kutip mengurung si Hani biar terjebak gitu loh. Iya, serem banget. Serem sih. Iya. Tapi sepanjang jalan itu aku ketawa-tawa jadinya. Wah, kamu baca. Tau gak sih, lucu banget gitu. Ini orang gak sakit jiwa. Gitu sih. Luar biasa Hani. Oke, luar biasa. Gumi keberanian kamu. Kalau dia kayak gitu sama aku udah kayak gua tinggal lu di sini juga gitu. Lebih kagum di kayak kenapa ketika tahu ada red flag malah makin digali gitu. Wow, iya, mencoba flag. Itu. Iya, pengen tahu ini penasaran. Orang. Iya, penasaran. Pengen ada cerita baru aja. Luar biasa. Lumayan bisa diceritain di sini. Oke. Iya, buat ada konten di sini ya. Thank you. Oke, thank you ya. Lanjut lagi. Halo Mas Wildan. Semoga gua udah nggak grogi nih. Halo, ya semoga nggak grogi. Ini aku baru join, maaf ya, soalnya tadi jamnya nggak dikasih tahu sama si Ibnu. Wah, Ibnu parah nih. Mari. Ada pengalaman apa nih tentang date? Tentang ngedate ya, ada sih yang nggak terlupakan ini. Ini tapi ceritanya ngedate nih harus jadian nggak sih? Enggak kan ya? Enggak kan ya? Iya. Ini ceritanya waktu SMA nih ya. Aku pernah deketin kakak kelas. Aku ceritanya kelas 1, dia kelas 3. Oke. Nah, oke, kan namanya jadian ya. Jadian apa namanya? Ngajak ketemuan ya. Ketemuan ya udah kan, kita di kafe terus ngobrol-ngobrol. Nah, pernah enggak sih
bukan merasa apa ya, disuruh bayar nih nggak boleh. Gimana? Iya, jadi kita katakanlah ngedit gitu ya. Itu berjalan berapa hampir 1 tahun mungkin. Jadi kita tuh rebutan bayar gitu. Kejadian, aku nggak tahu ya, mungkin teman-teman pernah atau enggak. Tapi itu sampai rame di kafe yang bayar. Jadi Rebutan bisa bayar. bayangin gak sih? Iya, rebutan bayar. Udah, aku aja, udah, aku gitu. Soalnya ya apa ya? Aku kan kalau dibayarin tuh kan nggak enak kan, kalau ya gimana ya kan nggak enak lah. Misalnya kalau pertama ketemu pasti bayarin lah ya. Kalau first date lah ya. Iya nggak sih, nggak tahu sih rumusnya gimana sih kalau teman-teman. Beda-beda Mas. Beda-beda ya. Beda-beda ya. First date kan oke lah ya. Nah, tapi lama kelamaan ya emang kebetulan sih yang ku deketin agak sultan kayaknya. Aku nggak paham sih, nggak tahu kalau dia sultan ternyata. Itu jadi sempet rame geger di kafe gitu. Masalah bayar. Kebayang gak sih? Itu teriak-teriak gitu, sampai teriak-teriak. Yang nggak teriak-teriak maksudnya diliatin orang gitu. Nah, gini ya nih, aku masih inget nih. Udah aku aja yang bayar, nggak usah ini cuma apa ya, segini nggak perlu lah ini. Udah, terus aku bales, udah nggak apa-apa, ini aku aja yang bayar, gini. Terus sampai diliatin orang, Mas, Mbak. Aduh, aku nggak tahu ya, itu pengalaman ngedit paling apa ya, soalnya mungkin aku pacaran cuma beberapa kali kan, jadi gak ada hal yang banyak yang di share ya. Tapi itu salah satu momen ngedit yang nggak terlupakan, sampai gimana ya, rame mas waktu itu, Mbak. Terus waktu itu akhirnya jadi nggak tuh Mas Wildan? Jadi nggak sama ceweknya? Nggak jadi. Kenapa? Soalnya capek rebutan bayar? Enggak, soalnya pernah merasa minder gak sih? Kalau lah mungkin laki ya, ini aku tanya laki, pernah merasa minder gak sih deketin kalau tiba-tiba ceweknya ternyata lebih wah gitu, kalau segi finansialnya begitu? Lu pernah nggak Jen? Maksudnya mungkin ada cowok yang insecure ya, katakanlah wah ternyata si ini karirnya lebih ini gitu, atau ada prestasinya lebih mentereng dibanding si cowoknya kayak gitu. Lu kalau lu sendiri pernah ada di posisi itu nggak? Siapa aku Iya. Jadi waktu kuliah tuh sempet dideketin sama anak kampus sebelah, tapi dede gitu kan. Terus Widih. Terus jadi kocak. Terus udah gitu tapi tinggi kayak tinggi, terus dia pemain basket gitu kan. Terus ceritanya, jadi suatu hari ceritanya abis keluar gitu, abis cabut di Bandung. Terus gue bilang, abis ini ke kampus dulu, boleh ya gitu. Aku mau submit. Jadi kayak waktu itu tuh udah semester akhir, jadi lagi ngurusin ijazah gitu loh, yang kayak transkrip nilai dan lain-lain gitu kan. Terus dia bilang kayak, oh ya udah boleh aku anterin gitu. Lihat dong transkrip nilai kamu. Kaget lah dia. Dia buka, enggak, jadi dia reaksinya itu dia enggak saat itu juga nih. Dia lihat, dia baca, terus udah gitu kita ke kampus, aku urusin urusan aku. Abis itu tiba-tiba kalau di chat balasnya jadi lama dan lain-lain gitu kan. Terus kan aku anaknya nggak suka digantungin kan, jadi kayak ya udah yuk kita ngobrol yuk, sebenarnya ada apa sih gitu kan. Terus dia bilang, kamu lulusan terbaik? Iya gitu. Terus kayak ini nilainya A semua. Iya, itu yang kamu lihat ya transkrip nilai aku gitu. Terus kayak wah, aku minder. Udah. Terus aku bilang, oh ya udah nggak apa-apa gitu kayak. Jadi kalau gue pribadi sebenarnya kalau misalnya dapet cowok yang
secara prestasi atau finansial lebih rendah, nggak apa-apa, karena bukan itu yang aku cari. Yang aku cari tuh lawan diskusi yang nyambung gitu. Dan jadi apa ya, aku orangnya sangat introvert, namun pekerjaannya banyak membutuhkan untuk ngobrol sama orang, sehingga kalau di rumah itu capean banget, jadi nggak kepengen juga punya pasangan yang terlalu bacot lah gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya secara finansial dan prestasi nggak lebih baik, kalau aku pribadi sangat tidak apa-apa, tapi pengennya punya yang pemikirannya nyambung, terus udah gitu bahasa sayangnya nyambung, karena kalau misalnya dia bahasa sayangnya ngobrol gitu, wah kayak agak susah tuh buat aku gitu. Tapi nggak apa-apa Nu, dan ya kalau dari aku kayak gitu. Kalau love language lo apa emang, Jess? Physical touch sama act of service. Oh, oke. Wah, cocok tuh sama yang tadi tuh. Enggak, bukan cocok sama yang tadi, cocok jadi yang tadi. Wah, enggak. Kamu layani aku ya. Di Taman Anggrek ya, John lah. Kamu harus aku ya. Kenalin Hani. Kenalin Jessica tuh siapa tahu. Jangan gitu dong. Ini ikut growth space malah dijerumuskan gue. Dan kalau gue sendiri kayak melihat misalnya, taruhlah cewek gue, pasangan gue itu nanti akan lebih lebih superior dari gue. Ya gue turut senang gitu, turut senang ya, bangga juga gitu loh. Dan kenapa harus takut ya, maksudnya kan kayak apalagi kalau misalnya rumah tangga tuh kan konteksnya lebih jelas ya, rumah tangga misalnya. Kalau misalnya pencapaian istri lo itu istri gue nanti akan jauh lebih besar dari gue, ya bagus lah gitu. Karena I think it's not about me gitu ya, it's about us gitu kan. Jadi lo harus ngeliat satu paket gitu. Dan di satu sisi gue juga how can I help you to become better gitu, gimana caranya gue bisa bantu lo bisa dapat lebih banyak achievement gitu, atau mengajarkan apa jadi lebih baik gitu ya. Ya itu aja sih motivasinya kalau gue. Jadi gue nggak terlalu pikirin tentang achievement apa yang dimilikin pasangan gue, tapi justru yang gue mikirin adalah gimana caranya gue ngebantu dia gitu ya, support biar dia bisa mendapatkan lebih banyak achievement lagi justru. Setuju. Nah ini juga pernah dibahas sih Bang di Growth Space beberapa waktu yang lalu. Kita ada Instagram live sama Rani Gani ya. Nah ini untuk linknya bisa langsung ditonton buat teman-teman yang pengen tahu lah si pada saat itu selain ngobrolin masalah LDR, si Edward Gani ini kan juga kalau dari ceritanya sih ya posisinya di bawahnya si right. Nah jadi kan kayak gitu. Ini konteksnya si Gani itu dia ketika berkuliah dia memang sangat aktif di kampus lah, aktif lama sebagai mahasiswa, sehingga Rani yang lulus duluan, terus Raninya juga udah bekerja duluan gitu kan. Jadi ada pencapaian yang lebih baik gitu loh. Tapi Ganinya pun nggak patah semangat, tidak insecure juga gitu. Itu justru dia ngeliat gimana caranya gue bisa bantu si Rani juga ya gitu. Dan Raninya juga tetap menyemangati Gani gitu di masa depan. Nah sekarang ketika mereka akhirnya dari tadi lulus kuliah, sekarang kayak udah usia 27 kali ya, 26-27, Ganinya juga sudah lulus S2, sudah bekerja gitu kan, dan akhirnya malah jadi jauh lebih kalau dari sisi penghasilan juga jadi jauh lebih baik dari Rani gitu. Tapi I think mereka tidak mempermasalahkan itu siapa yang lebih apa enggak. Justru kayak ya udah gimana caranya kita bisa saling bermanfaat aja buat satu sama lain gitu. Betul. Karena I think dating tuh in the end is about quality gitu kan. Jadi kayak misalnya nih kalau misalnya kayak gimana ya, gue mikirnya tuh kalau masak gitu ya, kayak masak aku punya jamur dan aku punya daging gitu. Jamur sama daging ini kan nggak sama dan nggak bisa diukur siapa yang lebih enak atau lebih lebih segar, itu kayak nggak bisa diukur karena mereka bukan hal yang sama kan. Jadi kayak misal kalau gue dating sama Ibnu gitu, yang nggak bisa diukur siapa yang lebih
lebih keren gitu, nggak bisa karena gue misalnya gue apel ya Ibnu semangka gitu kan, lagi-lagi ya Nu ya, apel dan semangka gitu. Betul. Jadi yang butuh dilihat tuh justru ketika apel dan semangka ini dijadikan satu, dia bisa jadi apa, atau daging dan jamur ini dijadikan satu, dia bisa jadi apa gitu sih. Kayak finansial, prestasi buat gue jujur nggak penting, tapi lebih kayak ketika kita bareng nih, kita bisa ngapain, bisa jadi apa gitu. Mantep. Begitu gitu. Gitu Mas Will. Iya, jadi iya sih, tapi emang bener sih. Emang bener emang nggak jangan terlalu itu kan dulu karena aku masih SMA ya mungkin ya. Kayak gimana gitu. Tapi mungkin sekarang sudah dunia kerja enggak sih. Kayak itu hal yang normal sih, tergantung kita bagaimana cara menyikapinya. Bener gak sih? Betul. Setuju. Itu yang penting kita ya sebenarnya kan balik lagi, life is not about competition ya, siapa yang lebih apa dibanding yang lain gitu. Jadi justru yang harus dipikirin, oke, gimana caranya kita bisa bermanfaat buat yang lain gitu kan, termasuk buat pasangan juga gitu. Betul, setuju. Oke. Ini cukup menarik sesinya. Meskipun dari pengalaman ngedate ternyata banyak sekali yang bisa kita gali, sampai ke sebenarnya yang kita cari di diri kita apa sih, dan di pasangan kita itu apa sih gitu ya. Betul. Ada kesimpulan nggak, Jess? Jess aja deh. Oh, baik. Lebih jago loh menarik kesimpulan, Jess. Wah, luar biasa. Jadi kalau misalnya aku lihat dan aku boleh simpulin nih teman-teman. Jadi sebenarnya ketika kita dating gitu, terus kita punya pengalaman yang gak terlupakan sama orang gitu kan. Nah, kalau pengalaman yang gak terlupakan ini kan bisa dua gitu ya. Bisa either seneng banget, pengen ketemu lagi, gemes gitu kan. Atau yang kayak satunya kayak, ilfeel, najis gitu kan gitu. Nah, tapi tuh dari situ kita bisa lihat gitu sebenarnya kalian seneng atau kalian gak seneng itu kenapa gitu, dan kenapanya itu yang mesti digali. Dengan kata lain, sebenarnya ketika kita dating, yang paling penting itu adalah kita kenal dulu nih diri kita sendiri tuh siapa gitu. Jadi kayak misalnya Jessica tidak suka diatur-atur gitu. Jadi ketika dating, ya jangan cari cowok yang ngatur-ngatur, nggak akan cocok gitu. Hani gitu ya misalnya, Hani suka challenge gitu kan. Jadi ketika dating, Hani mencari challenge gitu kan. Jadi kayak beda-beda sih, tapi ketika kita tahu gitu, kita tuh siapa, kita mencari apa, kualitas apa yang kita inginkan dan kenapa gitu, itu jadi lebih mudah buat kita memilih pasangan gitu. Karena pada akhirnya yang tadi aku bilang, kita sama pasangan kita tuh nggak bisa dibandingin. Tapi ketika kita nemu pasangan yang tepat, kita bisa bikin sesuatu bareng-bareng kayak gitu. Gimana, mantap nggak John? Mantap. Oke. Mungkin mau nambahin juga ya, kayak why kita dating, terus sebenarnya ketika kita dating itu apa sih yang perlu dipikirkan, apa sih yang perlu kita bawa bekal di dalam dating itu. Kayak yang pertama kita harus having fun. Jadi kayak bener-bener ya nothing tulus aja, apalagi kalau first date ya. Kita benar-benar harus having fun biar datingnya itu nyaman, biar datingnya itu sesuai dengan ekspektasi kita maupun sesuai dengan ekspektasi lawan kita gitu. Kemudian jujur dan apa adanya, jatuhnya ketika nanti kita banyak tutup-tutupi di awal, kayak aku nggak pengen nih terlihat jelek di mata calon pasanganku atau di mata calon masa depanku nanti. Nah, kalau misalnya udah bertopeng di awal itu, jadi jatuhnya kita bakalan lebih susah untuk menyesuaikan, dan nanti pasti endingnya bakal jelek sih. Kemudian yang ketiga sih, yang terakhir, kayak kita harus benar-benar bisa menyadari dulu apa yang kita pengen, value apa yang kita pegang, dan juga boundaries apa aja yang nggak boleh kita lewatin atau nggak boleh lawan kita lewatin kayak gitu, supaya nanti benar-benar di ujungnya entah jadi atau enggak ya bisa nyaman untuk kedua belah pihak sih. Paling 3 poin itu to keep in mind lah. Benar-benar. Mantap. Tidak perlu pakai topeng, guys. Tidak perlu pakai topeng. Tuh, dan jangan lupa ingat bahwa gimana caranya kita bisa bermanfaat satu sama lain dengan pasangan kita. Benar. Oke, mantap. Oke,
Thank you teman-teman yang udah dengerin selama 1 jam lebih ini. Semoga yang kita sharing bermanfaat. Dan jangan lupa nanti kita juga masih akan ada sesi Clubhouse ya, setiap hari Selasa dan Kamis pukul 8 malam. Dan juga setiap hari Sabtu pukul 3 sore gitu ya. Kalau Oke. gitu gue dan teman-teman dari sini juga, dari Growth Space juga mengucapkan terima kasih buat Larissa, Hanita, dan Wildan. Dan juga Jess yang sudah sharing-sharing tadi. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat berakhir pekan. Dadah teman. Bye. Thank you teman-teman.